Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Web Server dan DB Server. Sebelum itu, di sini ada anggota kelompok kami, ada Ferdinand Nurhanisa, Dimas Aditya Sanjaya, saya sendiri, ada Rifki Nur Arif, Najwa Risha, dan Lukman Basa. Nah, langsung saja ke presentator pertama, itu akan saya bawakan sendiri. Di sini saya akan membahas definisi web server dan fungsi web server. Nah, definisi web server ini perangkat lunak dan perangkat keras yang melayani permintaan dari klien, terutama browser. Web server bertanggung jawab untuk mengirimkan berbagai file seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan lainnya ke pengguna melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, fungsi web server ini yang pertama itu mengelola permintaan HTTP atau HTTPS dari pengguna. Yang kedua, menyajikan konten web. Yang ketiga, menangani komunikasi antara klien dan server. Yang keempat, menerima dan memproses permintaan dinamis. Dan yang terakhir itu pengelolaan sumber daya server. Nah, di sini ada komponen utama dalam web server. Yang pertama ada HTTP server, yaitu menangani request HTTP atau HTTPS dan mengirimkan respon. Yang kedua ada SSL atau TLS, yaitu protokol keamanan untuk enkripsi komunikasi. Yang berikutnya ada CGI atau Script Execution, yaitu menjalankan aplikasi server side seperti PHP, Python, atau Node.js. Nah, presentator berikutnya akan disampaikan oleh Lukman. Maaf, akan disampaikan oleh Rifki Nur Arif. Kepala Rifki, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan yaitu jenis web server. Di sini ada 4 jenis web server. Yang pertama Apache HTTP server, yang kedua ada NX, yang ketiga ada IIS atau Internet Information Service, yang keempat ada Lightspeed. Apache HTTP server itu adalah open source, sharing digunakan untuk situs statis dan dinamis. Yang kedua ada NGINX, itu ialah lebih efisien dalam menangani beban tinggi dan file statis. Yang ketiga ada Internet Information Service, yaitu web server dari Microsoft, sering digunakan untuk aplikasi berbasis Windows. Yang keempat ada Lightspeed, yaitu web service premium dengan fitur canggih dan kinerja tinggi. Selanjutnya cara kerja web server. Ini ada 3 cara. Yang pertama request client, yaitu client mengirimkan permintaan HTTP ke server. Yang kedua ada proses oleh web server end, yaitu server memproses permintaan, mencari file yang diminta atau menjalankan script. Yang ketiga ada response, itu server mengirimkan kembali data atau halaman web atau file kepada klien. Selanjutnya ada database server, pengertian dan fungsi. Yang definisi database server, sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang mengelola dan menyimpan data dalam database. Menyediakan layanan untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data. Ada pula fungsi database server. Yang pertama itu menyimpan data secara terstruktur. Yang kedua ada memproses permintaan data atau query dari aplikasi atau klien. Selanjutnya komponen komponen utama dalam database server. Yang pertama DBMS atau Database Management System. Sistem perangkat lunak untuk mengelola database, misalnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Yang kedua ada storage, yaitu tempat fisik atau virtual untuk menyimpan data. Yang ketiga ada query processor, yaitu komponen untuk memproses dan menjalankan query SQL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Risha. Kepada Najwa dipersilakan.
Selanjutnya itu jenis database server itu ada dua. Yang pertama relational database server dan NoSQL database server. Contoh relational database server itu ada MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Menyimpan data dalam tabel dengan relasi antar data. NoSQL database server itu contohnya ada MongoDB dan Cassandra. Digunakan untuk data yang tidak terstruktur dan skala besar. Selanjutnya itu cara kerja database server. Itu ada tiga. Yang pertama, request dari aplikasi. Aplikasi atau web server mengirimkan permintaan SQL ke database server. Yang kedua, proses oleh database server. Server menjalankan query, mencari atau memperbarui data di database. Yang ketiga itu respon. Server mengembalikan hasil query atau konfirmasi perubahan data. Selanjutnya, perbedaan web server dan database server. Web server fokus pada pengelolaan permintaan web dan penyajian konten ke klien. Database server fokus pada menyimpan dan mengelola data serta menjalankan query. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Basya. Baik, selanjutnya ada integrasi web server dan database server. Yang pertama, arsitektur client server. Web server bertindak sebagai perantara antara pengguna dan database server. Yang kedua, aplikasi web dinamis. Pengguna mengirimkan permintaan ke web server yang kemudian berkomunikasi dengan database server untuk mengambil atau mengubah data. Selanjutnya ada keamanan dalam web server dan database server. Keamanan web server, penggunaan HTTPS, firewall, dan autentikasi pengguna. Keamanan database server, penggunaan enkripsi data, control access, dan proteksi terhadap SQL injection. Selanjutnya ada performa dan skalabilitas. Pertama ada web server, penggunaan load balancing dan chasing untuk meningkatkan performa. Ada database server, penggunaan indexing, herding, dan replication untuk skala besar. Kesimpulannya, web server dan database server adalah dua komponen penting dalam arsitektur aplikasi berbasis web. Ini keduanya saling terhubung untuk memberikan pengalaman pengguna yang lancar dan aman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil demonstrasi kami menggunakan Ubuntu di mana milik Najwa Risha. Yang pertama yaitu adalah susu. Nah, kita masuk ke root kita, kemudian masukkan passwordnya, lalu apt kita update. Nah, apt update ini dia berfungsi untuk mempengaruhi segala daftar paket yang tersedia. Nah, selanjutnya ada apt get install apache 2. Jadi, ini untuk menginstal server web apache 2, di mana apache 2 ini merupakan salah satu server web yang digunakan untuk menyajikan halaman web. Selanjutnya ada apt get PHP. Nah, ini untuk menginstal PHP, di mana PHP ini banyak digunakan untuk pengembangan web yang dinamis. Kemudian di sini kami melakukan apt get install NetTools. Nah, ini untuk menginstal paket NetTools, baik ini berisi tentang utilitas jaringan kayak config, netscape, dan root. Selanjutnya masuk ke config, di mana nantinya itu kami akan menggunakan net yang menggunakan inetnya. Setelah itu ini ya yang kami gunakan yaitu 192.168.18.113. Kemudian di sini kan ada cd garing www.html. Nah, ini untuk
berpindah ke direktori, di mana lokasi standar di sistemnya berbasis Debian atau Ubuntu. Jadi file versi sesuai OpenC secara default ditempatkan di akar dokumen. Selanjutnya di sini pada ls yaitu untuk menampilkan. Kemudian index.html ini untuk menampilkan codingan yang ada di index.html. Selanjutnya ada index.html, index1.html. Nah, ini untuk mengcopy atau menyalin yang dari index.html ke index1.html. Kemudian ini ditampilkan, maka ada dua, yaitu index1.html dan index.html. Karena sudah dipilih, maka kami menghapus index.html hingga tersisa index1.html. Lalu kami mengisi index.html ini. Di sini ada perintah garing etc garing init.d garing apache2 restart. Nah, ini untuk memulai ulang layanan server web Apache2-nya. Jadi setelah membuat perubahan pada Apache atau situs webnya, maka kita perlu memulai ulang layanannya agar perubahannya itu berlaku. Nah, di sini kami mengisi webnya itu di mana dengan struktur yaitu ada HTML, itu ada HTML, kemudian body. Nah, di sini ada header 1, itu kami jadikan sebagai judul yaitu kelompok 1 SRWE, web server dan DB server yang terdiri dari list yang pertama ada Verina, Warna Juarisya, Revinol Arif, Dimas Raditya, dan Lukman Basa. Setelah itu kami melakukan apt install MySQL Server dengan perintah apt install MySQL Server. Selanjutnya ada MySQL menu root. Nah, ini untuk masuk ke prompt MySQL sebagai pengguna root. Nah, selanjutnya di sini ada MySQL show database. Inilah setelah kami menginstal MySQL, inilah tampilan MySQL-nya. Selanjutnya kami membuat database-nya dengan judul kelompok 1 atau K1 SRWE. Lalu show database untuk menampilkan database, maka tampillah database yang kami buat yaitu kelompok K1 SRWE. Selanjutnya di sini kami membuat karena usernya itu K1 yaitu dari localhost dengan password identified by system. Kemudian di sini ada grant all village on bintang titik bintang 31 localhost. Jadi itu di mana grant all ini memberikan hak baik itu memperbarui push yang pada database. Ini kan ada tanda bintang. Nah, itu kepada pengguna yang bernama K1 yang terhubung di localhost. Terus di sini ada flash privilege. Nah, di sini untuk memuat ulang kabel istimewa tersebut. Jadi setelah kita membuat perubahan pada izin pengguna kayak keren, maka kita perlu menjalankan perintah ini agar berlaku untuk merestart server MySQL. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu apt get install phpMyAdmin. Ini untuk menginstal phpMyAdmin. Kita akan membukanya itu nanti di web dengan alamat yang sama, cuma ditambahkan garing phpMyAdmin. Nah, maka nanti phpMyAdmin-nya tuh akan muncul di webnya. Baik, itulah hasil demonstrasi kami. Saya kembalikan ke moderator yaitu Dimas. Pada Dimas dipersilakan. Itulah hasil dari presentasi tugas atau proyek kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.